Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawana ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda wa dalalatu 'ala al-khair libtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala ar-rabi' as-sunan allati fi athna mashir ras. Di sini kita masuk ke sunnah yang keempat dalam menjalankan ibadah wudu, di mana sebelumnya kita sudah bahas sunnah yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan ghaslul yadain, membasuh kedua tangan. Sunnah-sunnahnya apa saja kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang keempat ini, sedikit saya ingin meluruskan ucapan saya pada kemarin soal jika imam sholat 5 rakaat, kita sebagai makmum di belakang imam, apa yang harus kita lakukan? Jadi imam pas salat isya 5, bukan 4. Nah, kita makmum mengikut atau langsung niat pisah atau duduk nungguin? Yang pertama, yang ngikut bersama imam berdiri ke rakaat kelima, itu mereka batal salatnya. Kenapa? Karena mereka tahu imamnya sudah batal salatnya. Imam berdiri rakaat kelima, kita ingatin subhanallah, dia nggak mau duduk juga, ikutin nggak? Jangan, karena dia sudah rakaat kelima. Apa yang harus kita lakuin? Antara dua hal. Yang pertama, itu langsung niat pisah, boleh. Imam tetap berdiri, udah kita sholat akhir sendiri, salam udah, nggak usah nungguin imam, dan sah sholat itu. Yang kedua, tungguin imam ketika tasyahud, nggak usah salam duluan. Jadi kita tasyahud atau duduk, tunggu imam sampai duduk lagi dari rakaat kelimanya, nanti salam bareng sama imam. Ada dua pendapat seperti itu ya. Kemarin saya sampaikan yang pertama doang, yaitu boleh langsung niat mufarakah, langsung salam ya. Cuma nggak apa-apa, nanti saya mau cari lebih dalam lagi, kok bisa nungguin imam di tasyahud akhir, padahal kita tahu imam kita sudah batal. Boleh gak ngikutin imam yang kita yakini batal sholatnya? Nah, itu akan, insya Allah saya akan bahas lagi. Nah, kita mau kembali ke pembahasan kita dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, di mana kita bilang tadi, kita bahas yang keempat di antara sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah wudu. Kita masuk yang keempat ini yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika kita mengusap kepala, yaitu mashur ras, mengusap kepala. Ada sunnah apa aja yang disunnahkan untuk kita lakukan? Nah, di sini dikasih tahu mashur rasi, adapun mengusap kepala, yusannu bi an yad'a ibhamaihi ala sudghaihi wa yusiqa as-sabbabataini bi ba'dihima wa yabda bil mashi min muqaddimatir ra'si ila akhirih.
Yang pertama disunahkan ketika mengusap kepala, yaitu kita meletakkan ibu jari di pelipis kepala kita, di samping sini nih, bagian pelipis samping sini nih, ibu jari di sini. Kemudian kedua telunjuk disatukan, dirapatkan, begini. Nah kemudian kita apa? Kita usap kepala kita dari mulai depan nih sampai ke belakang, kembaliin lagi ke tangan, ya. Jadi begini, nih itu yang penting fokus dengan apa? Telunjuk ya, telunjuk, yang lain kan ngikut ke belakang, balik lagi, basahin lagi, ke belakang, balik lagi, basahin lagi 3 kali. Nah itu sunnah. Ini kata ulama bagi orang yang rambutnya bisa dikembalikan. Cuman kalau bagi orang yang rambutnya nggak bisa dikembalikan, mungkin rambutnya itu keriting. Kalau diginiin bisa, balik nggak bisa karena susah. Rambutnya keriting, ya udah sekali lewat aja. Basahin sekali lewat ke belakang, ambil lagi sekali lewat ke belakang. Karena rambutnya apa? Nggak bisa balik. Kalau bisa balik, 1 balik, ambil lagi, 2 balik. Itu kalau rambutnya bisa balik. Kalau nggak bisa, cukup sekali lewat sampai ke belakang, ambil lagi sekali lagi ke belakang, ambil lagi sampai ke belakang 3 kali. Ini bagi yang rambutnya keriting atau rambutnya panjang seperti wanita. Wanita itu kalau mau ngelakuin hal yang sama cukup sekali lewat ke belakang, nggak usah dikembaliin karena kan susah, rambutnya panjang gimana mau dikembaliin. Terus kalau dia mau kembaliin begini sampai sini mau kembaliin lah, rambutnya harus kembaliin gitu, repot ya. Cukup sekali apa? Sekali lewat 3 kali diulang. Nah itu sunnah, itu disunahkan ya. Adapun orang kalau mau ngelakuin hal yang sama tapi pakai sorban, bisa nggak? Pakai sorban kan susah, mau dibuka, dipasang lagi agak sulit. Nah bagaimana kalau dia tetap pakai sorban mau ngelakuin hal yang sama? Kata ulama bisa, nggak masalah kok. Yang terpenting sebelum dia ngelewatin tangan di atas sorban agak diangkat sedikit begini, biar rambut bagian depan kelihatan. Jadi dibasahin tangannya, bagian yang di depan diusap dulu nih, ini yang wajib kan usap kepala. Nah sisanya tangannya dilewati di atas sorbannya, dapat sunnah tetap dapat sunnah. Kemudian dibacakan doa yang dianjurkan ya. Nah di sini saya nggak bahas doanya satu persatu, cuma nggak ada salahnya kalau ingin dihafalin silahkan dihafalin ya. Doanya Allahumma ghashini birahmatika wanzil alayya min barakatika wa adhilni ta'ta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Kalau nggak hafal ya cukup yang akhirnya Allahumma harrim sya'ari wa bashari 'alan nar. Ya Allah jauhkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Ini doa nggak wajib ya, boleh dihafalin. Nggak hafal ya udah, yang penting pas ngusap kepala fokus dan sadar sedang ambil wudu, pikiran jangan keluar dari wudu. Kita kadang-kadang sambil wudu sambil mikir macam-macam. Wudu mau wudu, wah pikiran kita urusan dagangan lah, urusan kita ada masalah sama orang lah, gini di rumah habis ngamuk-ngamuk lah, sambil wudu kita mikir begitu. Lepas basuh kaki bingung gitu, tadi pala udah berkata ya, nggak pikiran kita keluar. Makanya fokusnya dulu dengan wudu, kelar wudu, sholat baru yang dipikiran dah. Yang namanya pikiran yang ada di benak kita yang memberikan jalan keluar siapa? Allah, bukan kita. Kita memikir bagaimanapun kalau Allah nggak berkehendak diberikan jalan keluar, mau sampai sakit kita mikirin nggak bakal ada jalan keluar. Serahkan kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar ya. Nah ini yang sunnah ketika mengusap kepala. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu mashul udunain. Ini masih berkaitan dengan kepala ya, maaf ya. Mashul udunain ma'ras, yaitu mengusap kedua telinga ketika kita mengusap kepala. Itu sunnah juga.
Ya tadi kan begini nih, satu dikembalikan, begini rambutnya, kupingnya, dua kembalikan, kupingnya diginiin lagi, tiga kembalikan, diginiin lagi. Jadi kepala plus kuping, kepala duluan tapi ya, jangan kuping duluan. Kalau kita pas lagi menerapkan ini kuping duluan dari kepala, itu belum kehitung tuh. Jangan dibalik ya, kepala dulu sambil kita ngusap kuping, itu sunnah juga. Kenapa sunnah? Khurujan min khilaf, karena ada ulama berpendapat kuping bagian dari kepala. Sebelumnya kan kita bilang tuh, kalau basuh apa? Basuh wajah, kalau bisa samping kuping juga dibasuh, karena ada ulama berpendapat kuping bagian dari wajah, sehingga pas basuh wajah sunnah sampai telinga pun basah, nggak wajib ya, sunnah, karena ada ulama bilang telinga bagian dari wajah. Di sini ketika kita basuh kepala, musab kepala, sunnah juga kita musab telinga bersamaan. Kenapa? Karena ada ulama yang bilang telinga bagian dari kepala. Nah, untuk keluar dari khilaf, kita nggak ada salahnya lakuin. Oh, anda nggak mau lakuin begini ribet, ini kan kita bahas sunnah. Yang wajib kan depan aja begini gak sah ya, basahin tangan gini sah depan, sini boleh, sini boleh, belakang boleh. Yang penting di tempat tumbuhnya rambut ini boleh untuk mengusap ke kepala ketika wudu. Nggak harus di sini, di samping boleh, di atas boleh, cuman sunnahnya seluruhnya diusap. Satu balikin, dua balikin, tiga balikin. Pokoknya setiap kali ambil air lagi ya. Yang pertama basuhin tangan, satu balikin, basuh lagi, dua balikin. Ini kalau rambut bisa balik. Kalau nggak bisa balik, sekali aja, sekali ke belakang, ambil yang kedua, sekali ke belakang. Nah, ketika setiap kali ke belakang, itu sambil apa? Pusat telinga juga. Jadi begini, satu, dua, begitu ya. Jadi setiap kali itu musab kepala, sebelum ambil air yang berikutnya buat kepala lagi, telinga apa? Diusap juga, ikut diusap ke telinga. Karena ada ulama yang bilang telinga bagian dari kepala. Sunnah ketiga ketika membasuh telinga, mengusap kepala, yaitu al-muwalah, berturut-turut antara membasuh tangan dan kepala. Artinya jangan ada jeda antara basuh kepala, basuh tangan dengan mengusap kepala. Kita kan sebelum kepala basuh apa? Habis muka apa? Tangan. Kelar tangan jangan ada jeda panjang, langsung apa? Usap kepala. Nah itu sunnah, mualah, berturut-turut. Kita kan udah bahas sebelumnya kan apa itu mualah. Apa arti mualah? Bahasa Indonesianya ta'rif atau penjelasan yang anak kasih aja. Membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang sebelumnya ya. Ente basuh tangan sebelum muka kering, itu sunnah tuh. Ente basuh musab kepala sebelum tangan kering, itu mualah namanya. Kalau sampai kering saja, ya nggak apa-apa. Sunnahnya itu begitu, berturut-turut tanpa ada jeda panjang antara setiap basuhan dalam wudu. Ya, bagusnya begitu. Jadi kita usap kepala, tangan kita masih basah. Usap kaki, kepala kita masih masih basah. Itu sunnah. Kalau seandainya habis usap kepala, usap muka di musola Al-Furqan, seandainya usap tangan di rumah, muka udah kering, pas ngusap tangan muka kering, sah nggak apa-apa, cuman itu melanggar sunnah. Sunnahnya ente usap tangan muka masih basah, ente usap basuh tangan muka masih basah, ente usap kepala tangan masih basah, begitu terus ya. Jadi setiap basuhan yang sebelumnya masih basah, itu mualah namanya. Ini termasuk sunnah ketika mengusap kepala. Mualah antara membasuh kedua tangan dengan mengusap kepala. Artinya Anda usap kepala, tangan masih dalam kondisi basah. Kemudian yang keempat at-tathlith. Ini udah kita tahu tathlith ya, serba tiga
tiga kali mengusap kepala. Udah paham gak tadi mengusap kepala bersih berikut sama telinga? Paham ya? Telinga jangan ngambil air baru lagi, enggak. Itu pembahasan beda lagi. Ini pas ngebasuh kepala dibarengin sama telinga. Jadi kalau itu basuh kepala, anggap ya rambut ini nggak bisa balik ya. Basah di tangan, sekali ke belakang, diakhiri usap di telinga. Basahin lagi ke belakang, usap di telinga. Itu maksudnya begitu ya. Setiap ngebasuh mengusap kepala. Kemudian kita masuk ke yang kelima, yaitu sunnah ba'da mashar ras. Perkara sunnah yang dianjurkan setelah mengusap kepala. Apa itu? Yaitu mashul udunain, yaitu mengusap kedua telinga. Ini beda lagi nih. Tadi sama pala telinga dibarengin, itu masih usapan pala. Kelar itu sekarang ngusap telinga sendiri. Beda lagi nih, ini sunnah juga ya, ngusap telinga. Jadi kepala sudah kelar, berikut telinga kan, satu telinga juga, dua telinga, tiga telinga. Nah sekarang kita basuh telinga sendiri, nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan kepala. Itu sunnah juga. 3 kali nggak sama ya, kita usap, kita basahin, kita usap telinga. Gimana cara ngusapnya? Kata ulama begini, ويمسحهما 9 مرات ثلاثا استقلالا بماء جديد بأن يمر بمسبحتيه في معاطف الأذنين. Caranya kita basahin tangan, telunjuk diputer-puter di dalam ya, puter-puter di dalam, ininya ibu jari di bagian belakang telinga. Jadi begini, itu basahin, puter-puter, begitu mau kelar, ibu jari intip usap di belakang sekali, ambil lagi, puter-puter, ibu jari sekali, ambil lagi, puter-puter, ibu jari dari belakang sekali. Nah itu sunnah 3 kali ya, 3 kali menggunakan telunjuk untuk muter ibu jari bagian belakang ya, diusap begitu sekali. Serba tiga kali. Setelah itu ambil lagi air 3 kali. Dengan cara apa? Wasalasan lissimakhain. Ngambil lagi air lagi 3 kali untuk kita masukin telunjuk ke bagian dalam telinga. Bukan udah 3 kali tadi, 1, basahin lagi, 2, basahin lagi, 3. Nggak langsung ke kaki. Ngapain sekarang? Basahin lagi telunjuk, 1 masukin ke dalam gini nih, 2 masukin lagi, 3 masukin lagi. Ada ulama bilang pakai kelingking. Jadi ada pendapat, ada yang bilang pakai telunjuk, ada yang bilang pakai kelingking, terserah. Ada 2 pendapat ya. Untuk basahin telunjuk, 1, 2, 3. Langsung ke kaki enggak? Belum. Ambil lagi air lagi 3 kali. Buat apa? Buat dilewatin di bagian telinga luar. Ambil gini, 1, 2, 3, pakai telapak. Ada 3 ya, ada 3 basuhan untuk telinga. Ana ulang, yang pertama yang umum kita tahu, telunjuk diputer-puter di dalam ibu jari di bagian belakang telinga. Jadi begini, putar, udah kelar, 1, ambil lagi, 2, ambil lagi, 3, kelar. Ambil lagi pakai telunjuk atau pakai kelingking, terserah. 1, masukin ke dalam apa? Telinga. 2, 3, udah kelar. Telapak tangan basahin. 1, 2, 3. Itu berapa kali? 9 ya. Itu sunnah. Jadi basuh telinga pada dasarnya sunnah ya. Tapi kalau bisa dilakuin, jangan sampai enggak. Selesai kita basuh telinga, mengusap telinga, kita sekarang mashur raqabah, mengusap leher. Inda la'immati al-Ghazali wal-Baghawi wal-Rafi'i wa yusan bil yadil yumna wa yaqul indahu Allahumma fuq raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal.
rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadits Talha bin Musraf an abihi an jaddihi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah ra'sahu hatta balagha al-jidal wa ma yalihi min muqaddim al-ulumuqi wa qala al-Hafidh Ibn Hajar fil Talkhis ma nasahu ba'da dhalika hadits mas'ur raqabah wa fil bahri lam yadhkur Syafi'i mas'ur raqabah. Jadi masalah mengusap leher itu dilakukan cuma sekali. Ini setelah kapan ya? Setelah telinga. Begitu kita mau ke kaki, leher diusap sekali pakai tangan kanan. Dilihat yumna pakai tangan kanan. Jadi basahin leher gini, bagian apa? Bagian belakang, gini. Bagian belakang. Nah itu ada riwayat. Itu menurut Imam Ghazali, menurut Imam Baghawi, menurut Imam Rafi'i. Ulama yang lain bilang nggak ada, itu nggak ada dalilnya itu. Jadi hal ini boleh kerjaan boleh kagak. Cuman kita punya guru Al-Habib Umar kerjain. Ya, sekali diusap dengan telapak tangan kanan. Ya, itu sesudah apa? Sesudah urusan telinga tadi. Jadi ini kembali ke diri masing-masing. Mau dia lakuin silakan. Cuman kalau kita yang mengikuti apa? Ya kita punya guru ya kita ikutin aja apa yang dilakukan oleh guru kita. Qala Nawawi inna mashur raqabah bid'ah wa inna hadithuhu mawdu'. Bahkan Imam Nawawi mengatakan mengusap leher tadi ar-raqabah termasuk perkara bid'ah karena hadisnya mawdu'. Jadi ada berbeda pendapat. Cuman guru kita ngerjain, kita ikutin aja. Ya. Kemudian kita masuk ke sunnah-sunnah ketika membasuh kaki. Membasuh kaki, sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika membasuh kaki. Nah sebelum ke kaki, anda ulang lagi tadi ya, sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika mengusap kepala. Apa itu? Yaitu kita meletakkan kedua ibu jari di mana? Di pelipis bagian samping, dan kedua telunjuk disatukan dan dibasahin tangan, dilewatin dari mulai depan ke belakang, dikembalikan lagi kalau rambutnya bisa balik. Nah sebelum ngambil yang kedua diginiin lagi telinganya, dibarengin ya, baru ngambil yang kedua, saat keduanya sampai di depan telinganya dibasuh juga, ketiga ke belakang sampai ke depan telinga dibasuh juga ya, dibarengin dengan basuh kepala. Itu sunnah kalau rambutnya bisa kembali. Kalau nggak bisa kembali, cukup setiap basuhan sekali aja, satu sampai ke belakang telinga usap, ambil lagi, dua sampai ke belakang telinga usap, ambil lagi, tiga sampai belakang telinga usap. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengusap telinga tadi kita samain ya. Yang ketiga yaitu al-mu'alah, berturut-turut antara membasuh tangan dan mengusap kepala. Artinya kita mengusap kepala, tangan kita masih ada? Masih basah. Kemudian yang keempat taflith, serba 3 kali. Kita masuk ke sunnah berikutnya, yaitu setelah mengusap kepala, yaitu mengusap kedua telinga. Caranya ada 3. Yang pertama yang umum kita kenal, telunjuk diputer-puter, ibu jari di belakang, satu, yang ambil lagi yang kedua, ambil lagi yang ketiga, selesai. Sekarang apa? Telunjuk dalam kondisi apa? Basah, 1, 2, 3, atau kelingking, ada 2 riwayat ya. Begitu sudah selesai, telapak tangan dibasahin, 1, 2, 3, dah ada 9 kali itu buat telinga. Kenapa sampai 9 kali dibandingin yang lain paling banyak telinga ya? Hikmahnya apaan? Yang lain kan serba 3. Kenapa telinga banyak banget begitu? Nah itu sebagai ibarat kalau kita disuruh sering dengar daripada sering bicara, sering dengar nasihat orang, masukan orang yang positif daripada ngebantah dan banyak bicara ya. Karena kan kita kebanyakan bicara daripada dengar.
Nah, berikutnya mashur raqabah, yaitu mengusap leher. Ini satu kali aja dengan telapak tangan yang kanan. Ini tempat khilaf antara para ulama. Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i bilang itu sunnah. Imam Nawawi bilang itu tidak sunnah, bahkan disebut sebagai bid'ah. Nah, masuk yang berikutnya kita nih. Ini yang terakhir yang berkaitan dengan sunnah-sunnah membasuh kaki. Ketika membasuh kaki nih, sebelum kita bahas sunnah-sunnahnya, ketika basuh kaki itu kan setiap anggota wudu ketika kita basuh kan sunnah tuh. Itu udah bahas sebelumnya. Digosok. Nah, ketika basuh kaki, kita menggunakan tangan mana untuk basuh kaki? Kaki kanan sama kaki kiri nih pas kita lagi basuh. Itu kita menggunakan tangan yang mana? Yang kiri ya, jangan yang kanan. Pakai tangan kiri. Nah, nanti kita bahas lagi itu. Yang pertama, an yabtadi'a minal asabi'i idza kana yusabbu al-ma' 'ala nafsihi wa idza sabba 'alayhi ghayruhu fayattabi'u bil ka'bi wa yaqul 'inda ghasl al-yumna Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat. Ini doanya. Di sini dikatakan an yabtadi'a minal asabi', ketika membasuh kaki yang pertama sunnah dimulai dari jari-jarinya. Nah, ini kalau apa? Kalau kita nuang air sendiri, kita ngambil mungkin pakai tangan begitu tuh, atau pakai gayung, itu dimulai dari jari-jarinya. Jari-jari kaki yang mana nih? Yang kanan. Dari jari-jari baru naik sampai ke telapak sampai gitu ya, saya. Nah, ini kalau kita nuang sendiri. Jika dituangkan oleh orang lain, termasuk pakai apa? Keran, maka dimulai dari tumit. Nah, ilal ka'bain ini tumit, atau dari mata kaki juga bisa, dari mata kaki ya. Bil ka'ab itu artinya mata kaki, maaf. Dimulai dari mata kaki yang bagian depan nih. Dimulai dari situ sampai kita apa? Usap-usap sampai ke ibu apa jari-jari sampai ke atas. Ingat, kalau dituang sendiri dimulai dari ibu jari, dari jari-jari. Kalau dituangin termasuk keran, maka dimulai dari mata kaki, sambil diusap dengan tangan kiri sampai ke jari-jarinya. Kaki kanan maupun kaki kiri sama. Kemudian yang kedua, ad-dalku wa huwa imrarul yad 'ala al-udwi. Yang kedua sunnah yaitu adalah kita bahas sebelumnya, yaitu ngusap. Maka kalau kita ini lagi wudu, jangan buka keran kaki cuma digitu-gituin tuh. Itu banyak anak muda begitu tuh. Asal keran dibuka kaki digitu-gituin. Udah kelar katanya. Jangan-jangan tumit tengah kena, jangan-jangan mata kaki kan. Kagak kena, nggak sah wudunya. Makanya caranya kalau pakai keran guyur pertama kali di mata kaki, boleh di mata kaki sambil diusap dengan tangan yang kiri sampai ke telapak kakinya, sampai ke jari-jarinya, sampai ke betis. Begitu caranya, digosok. Walaupun itu sunnah, tapi sangat dianjurkan. Khawatir air tidak merata. Kalau digosok, insya Allah merata air. Kemudian yang ketiga, at-takhlil wa dzalika bi khinsir al-yad al-yusra mubtadi'an min khinsir ar-rijl al-yumna ila khinsir ar-rijl al-yusra. Jadi yang ketiga at-takhlil. Apa itu takhlil? Di sela-sela, yaitu arti bagaimana ketika kita membasuh kaki, begitu kita udah ratain, sebelum pindah ke kaki yang kiri, kita masukin kelingking tangan kanan nih. Dari mana? Dari bawah kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan, di sela-sela gini, 1, 2, 3 sampai ke ibu jarinya. Ini sunnah nih. Jadi bukan sebelum kita pindah ke kaki yang kiri, begitu sudah merata air, kita punya kelingking tangan yang kiri di sela-sela dari bawah, dimulai dari kelingking kaki kiri ya, kaki kanan maaf, di sela-sela 1, 2, 3, 4 sampai ke ibu jarinya dari bawah. Kenapa? Biar yakin air apa?
masuk. Selesai itu baru pindah ke kaki yang kiri, sama tuh, dimulai dari mata kaki diratain, begitu selesai kelingking tadi dimulai dari mana? Dari ibu jari kaki kiri sampai ke kelingking kiri. Jadi begitu ya, dari kelingking kanan diakhiri sampai kelingking kiri dengan apa? Nih anggap ini, nih anggap kaki nih, ini kaki kanan nih. Kelar kita udah usap, kelingking tangan kanan, ini kaki dianggap ya, begini. Dari mulai apa? Kelingking kaki kanan begini, 1, 2, 3, 4. Udah kelar, kaki yang kiri. Udah diusap semua, nah, kita pakai kelingking apa? Tangan kiri juga kita dimulai dari mana? Dari ibu jarinya. Ibu jari apa? Kaki kiri sampai ke kelingkingnya, begitu. Nah itu sunnah ya, menyela-nyela dari bawah setiap jari kaki, dimulai dari kaki kanan, dari kelingking, dan akhirnya di kaki kiri, diakhiri di kelingking juga. Paham itu? Harusnya saya ada berdiri itu kaki kita angkat-angkat gitu. Paham ya, insya Allah paham. Nah kemudian at-tayamun, yang keempat sunnah ketika lagi membasuh kaki, at-tayamun artinya memulai dari yang kanan. Tayamun itu artinya memulai dari yang kanan. Oke, kalau kata at-tayamun ada di kitab-kitab fikih, artinya mulai dari kanan. Mulai dari kaki kanan diakhiri dengan kaki kiri. Kalau dibalik sah enggak? Sah. Kalau ada orang seandainya wudu kaki kiri dulu baru kanan, sah, nggak masalah, wudunya sah, cuman dia melanggar sunnah. Sunnahnya ibda biyaminik, mulailah dengan yang kanan. Kemudian yang kelima, italatut tahjil ila nisfi saq wal akmal ila rukbatain. Yang kelima, italatut tahjil, yaitu melebihi tahjil. Kita bahas tahjil. Apa itu tahjil? Melebihi basuhan yang wajib di tangan dan di kaki. Kalau gurran melebihi batas yang wajib di wajah. Yang wajah kan yang wajib ini doang, dari mulai rambut tumbuh, telinga sampai bawah dagu, ini yang wajib ketika basuh muka. Nah, cuman sunnahnya lebihin sampai ke telinga-telinga. Nah itu namanya gurran, itu sunnah. Nah kalau tahjil yang wajib di tangan sampai sikut atasnya, sunnahnya kalau bisa sampai apa? Sampai dekat kaki kita deh, lebihin. Nah itu namanya tahjil di tangan, dan tahjil di kaki melebihi batas yang wajib sampai atas mata kaki, ente basuh sampai apa? Betis, kalau bisa sampai dengkul. Nah itu lebih sunnah. Nah, itu yang disebut dengan tahjil. Yang mana tadi? Yang kelima ya. Yang kelima, italatut tahjil, melebihi batas yang wajib di kaki. Sampai mana? Sampai separuh kaki atau betis, separuh betis, dan paling bagus sampai dengkul. Jadi setiap kaki itu pasti dibasuh sampai mendekati dengkul basuhannya. Kenapa? Biar cahayanya semakin bertambah pada hari kiamat. Karena kan kita nanti bekas wudu akan bercahaya, dan kalau dilebihin bekas wudunya, cahayanya akan semakin banyak. Kalau kaki sampai atas mata kaki, ya bercahaya segitu. Cuma kalau sampai dengkul, ya sedengkul-dengkul ya semua bercahaya. Makanya dilebihin, sunnah. Kemudian yang keenam, al-mubalaghah fi ghasl ka'bi. Al-mubalaghah, arti mubalaghah apa? Kalau bahasa Indonesianya apa mubalaghah? Melebihi, atau kalau bahasa lainnya lebih fokus ketika mengusap al-atib, ketika kita mengusap tumit. Jadi airnya dilebihin dan diperhatiin, karena sering tuh tumit nggak kena air. Paling sering tuh tumit nggak kena air karena dia melengkung. Suka orang kalau begitu kaki itu tumit belakang nggak kena. Nah itu berbahaya, dan pasti sholatnya kagak sah.
maka ketika membasuh telapak kaki yang keenam, yaitu harus ada perhatian khusus dan melebihi, maksudnya basuhannya agak dilebihin ketika lagi membasuh tumit ya, agak sedikit diperhatikanlah, itu maksudnya perhatian khusus atau lebih perhatian ketika membasuh tumit, itu sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari di musim dingin ya, di musim dingin sahabat wudhu, ya banyak yang wudhunya nggak sempurna, bagian tumit, bagian dekat mata kaki itu nggak kena air. Mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi sholat subuh. Nabi memperhatikan sholat subuh apa isya saya lupa ya, pokoknya itu pas malam hari. Nabi perhatikan kaki mereka, ternyata Nabi bilang wailun lil aqabi minan nar, celakalah orang-orang yang tumitnya atau mata kakinya tidak sempurna wudunya. Wail itu bisa dikatakan celaka, bisa diartikan lembah di dalam neraka namanya wail. Lembah dalam neraka namanya wail bagi mereka-mereka yang tumitnya tidak sempurna dibasuh ketika mengambil wudu. Berarti jangan sembarangan kalau wudu, harus benar-benar fokus ya. Kemudian yang ketujuh, al-muwalah baina mashar ra'si wa ghasl rijlain. Ini sama dengan mengusap kepala tadi. Muwalah antara mengusap kepala dan membasuh kaki. Artinya kita membasuh kaki, kepala kita masih basah ya. Muwalah antara mengusap kepala dan basuh kaki. Kemudian yang terakhir, ini seperti biasanya at-tathlith, yaitu serba tiga kali ya. Tathlith ini sunnah nggak dalam wudu? Tahu kan tathlith apa arti tathlith? Apa arti tathlith? Itu dibahas berkali-kali, masya Allah. Apa arti tathlith? Apa? Serba 3 kali tathlith. Setiap mengusap anggota wudu itu, membasuh anggota wudu diulang 3, itu namanya tathlith. Diambil dari kata thalatha, artinya 3. Tathlith ini pada dasarnya hukumnya sunnah. Cuman kadang-kala tathlith itu dalam berwudu hukumnya makruh. Kapan makruh? Itu tathlith malah bukan sunnah, makruh. Pas masuk muka 3 kali, tangan 2 kali, makruh itu lakukan hal itu. Kalau ente khawatir ketinggalan sholat berjamaah, imam udah rakaat terakhir, kalau ente wudu begitu pasti ketinggalan berjamaah, ya udah ente usap yang wajib aja, serba sekali. Kalau ente usap sampai 3 kali justru jadi makruh karena khawatir kehilangan berjamaah. Kadang-kala malah tathlith itu haram, ente kalau tathlith malah dosa. Kapan itu dosa? Tathlith kalau kita khawatir waktu sholat udah mau kelar, adzan asar tinggal 10 menit lagi atau 5 menit lagi, ente pakai wudu santai, nah itu haram. Udah di saat begitu, waktu sudah mepet banget, waktu sholat udah mau kelar, cukup kalau wudu serba sekali aja, nggak usah sampai 3, karena khawatir keluar waktu. Itu haram kalau udah 3, karena itu akan kehilangan waktu sholat ya. Kadang-kadang tathlith wajib. Kapan wajib? Kalau dinadar ya, seandainya ada orang bilang nih kalau usaha gue nih urusan rumah begini berhasil, ntar pas wudu asar gue nadar tathlith wajib tuh, langsung lagi karena dia nadar. Kalau yang dinadarkan terlaksana, ternyata menadarkan itu terjadi pas di mau sholat asar, dia wajib tathlith karena dia nadar. Ulang ya, tathlith itu pada dasarnya hukumnya apa? Sunnah. Cuman kadang-kala jadi makruh. Kapan? Kalau mau takut kehilangan berjamaah. Kadang-kala menjadi haram. Kapan? Kalau waktu sholat sudah mau habis. Dan kadang-kala menjadi wajib kalau di nazar. Paham ya? Apa itu tathlith tadi?
tiga, basuh muka 3, tangan 3, bala 3, kaki 3, Nah ini masalah sunnah-sunnah ketika membasuh kaki. Anak ulang lagi masalah kaki Yang pertama tadi apa? Dimulai dari jari-jari jika dinuang sendiri. Jika dituangin oleh orang lain termasuk pakai keran, maka mulai dari mata kakinya sambil diusap-usap di seluruh kakinya menggunakan tangan kiri. Nah, ini masuk ke perkara yang kedua tadi Adalku, yaitu diusap-usap dengan tangan kiri. Yang ketiga takhlil, yaitu menyela-nyela. Bagaimana caranya? Kita menyela-nyela kaki, jari-jari kaki dengan dimulai dari kelingking yang kanan, menggunakan kelingking tangan kiri dari bawah 1, 2 sampai ibu jarinya. Sudah selesai basuh kaki kiri, udah sempurna. Sebelum kita tutup, kita masukin lagi apa? Kita sela-sela lagi. Ini boleh pas mau ditutup, mau lagi basuh juga nggak apa-apa Cuman kan mau gampang diingat pas lagi mau selesai aja. Begitu mau selesai, masukkan lagi nih kelingking yang kiri, dimulai dari ibu jari kiri, bukan dari kelingking Kalau yang kanan dari kelingking, berakhir di ibu jari. Kalau yang kiri dari ibu jari, diakhiri dari ke kelingking dari bawah begini. Ibu jari dengan kelingking yang kiri. Kemudian yang keempat at-tayammum, mulai dari yang kanan. Yang kelima italatut tahjil, melebihi batas yang wajib di kaki, yaitu bagusnya sampai betis, lebih cakep lagi sampai dengkul. Itu namanya tahjil, melebihi batas yang wajib ketika dibasuh. Yang wajib kan sampai atas mata kaki, sunnahnya sampai betis, lebih sunnah lagi sampai dengkul. Kemudian yang keenam al-mubalaghatu fi ghaslil aqibi, yaitu lebih perhatian dan lebih lebih banyak membatakan air di bagian di bagian tumit Nah kemudian yang keberapa tuh? Yang ketujuh muala. Apa itu muala? Berturut-turut. Apa itu berturut-turut? Membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama kering. Nah, bagaimana di sini? Yaitu berturut-turut antara mengusap kepala dan basuh kaki. Artinya kita membasuh kaki, kepala masih basah. Nah itu disebut dengan muala. Itu sunnah. Yang ke-8 terakhir at-tathlith, yaitu serba tiga kali Nah kemudian nanti berikutnya insyaallah kita masuk ke pembahasan yang ke-7, yaitu sunnah-sunnah selesai dari wudu. Apa yang harus dilakuin, apa sunnahnya setelah wudu, ada sunnah-sunnah juga. Nah, nanti kita akan sampaikan dan kita akan jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, fadhil, silakan. Di luar pembahasan juga boleh, silakan. Silakan, fadhil. Waalaikumsalam. Apakah termasuk membongkar aib seseorang bila suatu pekerjaan kelompok ada seseorang yang tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya masuk jam 8 terus dia seenaknya masuk jam 9, setengah 10. Nah ini kita adukan ke atasan, apakah termasuk membongkar aib? Nah, bagaimana hukum kalau dalam sebuah perjanjian atau pekerjaan itu sudah ada komitmen? Ada perjanjian kalau masuk jam sekian jangan telat, ternyata ada salah satunya telat mulu, tapi atasan nggak tahu. Nah, yang pertama yang harus kita lakuin sebelum diadukan, nasihatin, tegur. Kita kan disuruh masuk jam 8, itu kenapa jam 9, jam 10 mulu? Nanti kan yang lain dia melihat jadi ikut-ikutan, kita sama aja melanggar ketentuan atasan, nggak dengar juga, bodoh amat urusan gue.
Nah, gara-gara dia begitu, karena kita khawatir ini menjamur ke yang lain, akhirnya apa? Kita ngaduin ke atasan. Itu termasuk buka aib kan? Enggak. Itu kan peraturan. Buka aib itu kita membongkar aib orang untuk menjatuhkan. Nah, dalam kondisi dalam niat di mana dia itu tidak ada perjanjian apapun sama kita. Ini kan perjanjian perusahaan. Itu nggak termasuk buka aib, kan gitu nasihatin. Dia nggak terima juga, ya kita aduin. Biar atasan kalau negur nggak biar. Nggak didengar, kalau didengar juga kan pasti dipecat. Cuman yang pertama jangan langsung ke atasan, tetap nasihatin dulu. Nah, sampai tahu dia berubah, karena kan kita harus kesian juga. Apalagi pekerjaan begitu, kalau dia dipecat, bagaimana anak istrinya, kan harus dipikirin juga. Cuman kalau dia tekan juga, emang keras kepala, akhirnya yang lain kena virus juga, daripada menjamur, ya aduin dah. Kalau misalnya bilang, kenapa lo ngadu-ngadu? Nah, gue udah nasihatin udah kali-kali, lo gak denger. Ini kan bisa diikutin sama yang lain kan, bos bisa apa? Bisa marah sama semuanya, yang masuk tepat aja bisa apa? Kena marah, kenapa kalau diam? Tahu dia masuk, sampai telat dulu, yang ada yang jujur aja dia kenapa? Tidak kena marah lagi, bisa juga kena pecat juga, nutupin kesalahan, kesalahan temennya. Maka di situ apa yang pertama yang harus kita lakukan apa? Tegur dulu, nasihat ya, adinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nggak mempan, ya udah mau nggak mau. Kayak hukum Islam aja, kalau orang ninggalin sholat kan dinasihatin dulu. Disidang sama hakim, dikasih waktu sampai 3 hari. Nggak sholat juga tetap teka, dihukum mati baru. Bukan langsung orang asal dihukum mati, dinasihatin, dikasih kesebalan taubat. Dia nggak mau tetap nggak mau sholat, mau ngapain mau hidup di tengah-tengah umat Islam. Takut itu virus apa? Nah, menjamur yang lain yang rajin sholat jadi kagak sholat, hukum mati udah. Itu kalau negara Islam, Kalau di sini mah kagak, bebas lo mau sholat mau kagak terserah, tapi nanti lihat di alam kubur bagaimana keadaannya. Kita kan hanya bisa nasihatin. Kalau di negara Islam mah beda kali, banyak yang mati juga kali. Banyak yang tangannya diputus karena nyolong ya. Alhamdulillah ada kesempatan kita bertaubat, walaupun bukan negara Islam, kesempatan taubat kita lebih besar. Dimanfaatkan itu kesempatan, jangan disia-siakan. Negara kita bukan negara Islam ya. Tapi kita mayoritas Muslim. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apakah termasuk riya? Ya sedekah atas nama hamba Allah, terus pas diserahin sebenarnya ini saya, apakah termasuk riya? Jadi bagaimana itu maksudnya? Dia sedekah atas nama hamba Allah, terus pas diserahin sebenarnya ini hamba Allah saya gitu. Apakah termasuk? Tergantung niat dia sih. Namanya riya, urusan begitu kan urusan batin. Kita nggak bisa tahu hati orang. Kalau niatnya riya, ya nggak ada gunanya dia punya apa? Amal. Cuman kalau dia cuma memastikan aja, mungkin orang yang dikasih bingung dari siapa sih? Dari saya. Tujuannya cuma apa? Ngasih tahu doang. Ya nggak termasuk riya. Yang tahu siapa? Dia doang yang tahu sebenarnya. Makanya kita kan selalu jangan sombong, jangan riya, jangan ujub. Kita jangan sampai begitu. Tapi kita nggak boleh menghakimi orang lain sombong. Kita nggak tahu isi hati dia kan. Ini kan masalah batin ya. Kayak orang tiba-tiba dia sedekah buat masjid 100 juta. Tapi dengan perjanjian setiap tahun pokoknya setiap minggu selama setahun bacain Fatihah buat orang tua saya. Kalau saya udah ngasih 100 juta, dibacain deh buat orang tua dia. Apakah langsung kita bisa tuduh dia ria? Dia ria? Belum tentu, yang tahu cuma dia. Cuman kalau sampai dia ria, nggak ada gunanya tuh 100 jutanya. Yang tahu kan cuma dia. Nah, kita ini jangan sampai ria. Masalah batin itu untuk individu, itu jangan sampai begitu. Bukan untuk menghakimi orang. Kalau zahir iya, sholat, puasa, orang kan kelihatan kalau sholat nggak tahu sholat. Orang dari malam kabar berjam-jam, lu sholat udah kapan lo sholat kan bisa kita lihat di masalah sholat. Nah, cuman kalau masalah riya, ujub, takabur itu urusan batin. Yang tahu cuman siapa? Cuman Allah dan dia sendiri. Sehingga kita nggak bisa menuduh orang, riya lo, sombong lo. Cuman ada
ciri-ciri kesombongan yang bisa langsung dituduhkan orang tersebut sombong. Apa di antaranya? Yang tidak menerima nasihat. Kalau dinasihatin itu nggak menerima. Apa tanda nggak menerima? Bukan dia menolak atau membantah, itu salah satu. Tanda menolak nasihat itu dan termasuk sombong, iya tapi mau dilaksanain. Itu sifat kesombongan juga. Iya deh, biar kelar, kasih nasihatin mulu. Tapi kalau dilaksanain lagi, itu kesombongan. Itu kesombongan nyata. Nah, maka di situ jangan sampai kita punya sombong yang nampak, yaitu nggak menerima nasihat. Ada lagi ketiga. Terakhir nih. Kadang soal doa-doa ketika mengusap dan membasuh, ini baiknya dilafazkan atau seperti hati aja? Dilafazkan pelan-pelan aja. Nah, itu kalau kita berada di luar kamar mandi. Kalau di kamar mandi jangan, bacain di hati. Kalau di luar kamar mandi, karena kan ada di situ kata-kata Allah ya, Allahumma. Kayak kita kalau membaca doa masuk kamar mandi, dibaca pas masuk apa sebelum? Sebelum. Di depan pintu kamar mandi berdiri baca. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk dengan kaki kiri. Bukan sambil masuk sambil baca, dosa. Kalau dengan sengaja. Kalau nggak sengaja makruh, karena itu bawa nama Allah dalam kondisi udah masuk apa? Kamar mandi. Dan ketika keluar kamar mandi dibaca begitu keluar. Udah selesai, kita pakai kaki kanan keluar kamar mandi, berdiri baca alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Bukan dibaca pas lagi mau keluar, selesai keluar ya, seperti itu ya. Itu dibaca dengan lisan pelan aja, seperti kita baca Fatihah dalam sholat. Nggak usah kenceng-kenceng ya, mentang-mentang hafal lagi di tempat wudhu masjid gitu ya baca Allah atuni fitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Orang yang bawa kiri kanan kita niat itu jadi berantakan. Oh itu akan harus akbar kan. Gara-gara kita kencengnya pelan aja kalau kita hafal. Nah hafal ya udah, yang penting ketika baca, ketika kita wudhu kita fokus ketika wudhu. آخر والله أعلم بالصواب. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل أوبة واغفر لنا الأورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو ضيرة نصحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدل ربي وعليه وصحبه وجادة الصحب والحمد لله بالبذل والتنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Cukup.